Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara menghitung suatu larutan pada asam kuat dan basa kuat. Jadi nanti di sini kita bagi dua sesi, asam kuat dan basa kuat, serta nanti ada asam lemah dan basa lemah. Pada penghitungan pH dan pOH, pada rumus sebelumnya kita tahu bahwa rumus dari pH itu adalah min log H+. Sedangkan untuk pOH memiliki rumus min log OH-. Kemudian satu rumus lagi adalah pH bisa ditentukan dari 14 dikurangi pOH. Jadi kuncinya ini. Jadi ini yang perlu diingat-ingat ketika kita akan mengerjakan soal yang berkaitan dengan penghitungan pH. Langsung saja, contohnya adalah misalnya ada HCl. HCl ini dia termasuk asam kuat. Misalnya, disuruh menentukan pH dari HCl 0,01 M. Yang pertama. Yang kedua, disuruh menentukan pH dan pOH H2SO4 0,001 M molaritas. Jadi ini disuruh menentukan, kita tambahi P, menentukan pH dan pOH-nya. Maka kita jawab di sini nomor 1. Yang perlu dilakukan ketika membahas mengenai asam kuat dan basa kuat ini, maka harus diionkan dulu. Jadi direaksikan supaya dia terjadi penguraian menjadi ion, dimasukkan ke dalam air. Pada nomor 1 kita buat dulu rumus reaksi pengionannya, maka dia akan menjadi H+ plus Cl-. Nah, di sini yang dipakai hanya H+-nya. Abaikan yang Cl- ini. Ini diabaikan saja. Ini diabaikan untuk Cl-nya. Kemudian dari sini HCl itu memiliki molaritas 0,01 M. Maka H+ di sini 0,01 M juga. Jadi ini caranya. Kalau seandainya H+-nya, misalnya di sini ada 2H+, maka tinggal dikalikan 2 kali 0,01. Hasilnya adalah 0,02. Jadi ketika ada asam kuat dan basa kuat, diionkan terlebih dahulu untuk mencari nilai dari H+ ini. Misalnya ini contohnya seperti ini. Setelah diketahui H+, baru nanti kita masukkan ke nilai pH-nya. Sama dengan min log H+-nya adalah segini. Ini adalah H+-nya. Maka min log 0, ini tidak usah. Langsung aja ya. Jadi min log 0,01. Kita bisa merubah menjadi dipangkatkan menjadi pangkat min log 1 kali 10 pangkat min 2. Sehingga pH-nya adalah 2. Karena yang ditanyakan juga pOH, maka kita bisa mendapatkan nilai pOH dari nilai pH sama dengan 14 dikurangi pOH. pH-nya 2, berarti 14 dikurangi pOH. Langsung aja, pada pOH-nya akan dihasilkan nilai sebesar 12. Ini untuk nomor 1. Untuk nomor 2, H2SO4. Kita buat pengionannya dulu menjadi 2H+ plus SO4 2-. Jadi tinggal dimasukkan aja sesuai pada materi sebelumnya. Untuk proses pengionannya, 2 kita masukkan ke sini. Dan juga 2 dimasukkan ke nilai dari SO4-nya. Nah, dari sini maka H+-nya, nilai dari H+ adalah 2 kali 0,001. Sehingga nilai dari H+ adalah 0,002. Kalau kita jabarkan, dia akan menjadi, kalau dibuat pangkat adalah 2 kali 10 pangkat min 3. 1, 2, 3.
Ini adalah nilai dari M ya, molaritas. Setelah diketahui, baru nanti kita masukkan ke rumus, di mana POH sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 3. Sama dengan 3 dikurangi log 2. Sama dengan 3 dikurangi, kita hitung dulu, log 2-nya dihasilkan 0,3. Sehingga POH dari maaf, ini ada salah, ini bukan POH ya, tetapi PH. Ini berarti salah juga. Yang benar adalah PH 2,7. Setelah PH diketahui, karena ditanyakan juga POH, kita masukkan ke rumus, di mana PH sama dengan 14 dikurangi POH. Hasilnya di sini adalah langsung aja, berarti POH sama dengan 14 dikurangi 2,7. Hasilnya adalah 11,3. Jadi itu adalah cara menentukan untuk yang asam. Bagaimana dengan yang basa? Misalnya contohnya untuk yang basa, diketahui suatu larutan, misalnya satu aja ya, contoh soalnya CaOH2 sebesar 0,005 M. Diketahui nih misalnya. Maka kita ionkan dulu reaksi ionisasinya. CaOH2 akan menjadi Ca2 plus 2OH min. Jadi kalau untuk basa tinggal 2-nya ini masuk ke sini. Kemudian ini juga masuk ke sini. Setelah diketahui reaksi ionisasi, yang diambil pada rumus ini itu hanyalah OH yang di sini. Jadi kita ambil OH, bukan H plusnya. Sehingga dari sini nanti konsentrasi dari OH min di larutan tersebut adalah 2 kali 0,005. Sehingga hasilnya OH-nya adalah 0,01 M. OH jika dipakai pangkat, maka jadinya adalah 1 kali 10 pangkat min 2 M. Setelah OH ketemu, kita masukkan ke dalam rumus POH. Karena yang diketahui OH, maka kita untuk basa harus pakai POH. Min log 1 kali 10 pangkat min 2. Dari sini berarti POH-nya akan ketemu nilai 2. Kemudian bagaimana dengan pH-nya? pH sama dengan 14 dikurangi POH. Sehingga 14 dikurangi 2. Nilainya adalah 12. Jadi pH dari CaOH2 0,00 M memiliki pH sebesar 12. Jadi yang perlu dipahami ketika membahas mengenai penentuan pH yang pertama adalah di sini nih. Jadi harus diingat-ingat rumus dari pH dan POH. Kemudian jangan lupa untuk diionkan dulu reaksi ionisasi. Ini juga untuk basa juga sama. Jadi diionkan dulu di sini. Baru nanti dicari untuk asamnya langsung bisa mencari pH. Untuk basa dicari POH-nya dulu baru menentukan pH-nya. Jadi itu bagaimana cara menentukan antara pH dan POH pada larutan asam kuat